daerah Kabupaten Sukabumi ini salah satu daerah yang masuk menjadi kriteria oleh UNESCO untuk masuk kepada jajaran penelahan bumi yang dicermati oleh mereka. Pantai ada, gunung ada, air terjun banyak. Di Geopark saja itu ada disebut 7 waterfall. 7 air terjun di seputaran Geopark. Saya bayangkan, mau yang gimana tuh mau dicarinya. Hai Sobat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya bersama saya Monica Rosa. Hari ini saya senang sekali karena berkesempatan untuk berbincang dengan Bupati Sukabumi, yaitu Bapak Marwan Hamami. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di Kompas.com. Ya, sama-sama. Ya, oke Pak, jadi nanti kita akan ngobrol Pak terkait potensi dan program Bapak gitu, boleh ya Pak ya? Insya Allah ya. Oke, sahabat Kompas.com, kebetulan ini memang sudah periode kedua Bapak gitu ya Pak, menjabat sebagai Bupati Sukabumi. Dari pengalaman yang sudah ada ini, kira-kira apa Pak pengaruhnya terhadap kepemimpinan Bapak saat ini? 2 periode jadi bupati, tapi saya pernah juga jadi wakil 1 kali, tahun 2005-2010. Jadi dari pengalaman pertama masuk ke birokrasi itu diyakini oleh saya menjadi satu dasar pemikiran sehingga mengikuti pilkada di 2015 untuk jadi bupati. Baik. Nah, masyarakat memilih dan tentunya juga pada periode kedua pun terpilih lagi. Nah, inilah barangkali yang tentunya selama 2 periode jadi bupati ini dan juga pengalaman menjadi wakil bupati selama 5 tahun memberikan satu pemahaman dasar bagaimana Kabupaten Sukabumi untuk dilihat secara utuh, walaupun berat ya secara kewilayahan, secara topografi dari mulai pegunungan sampai ke laut itu dimiliki oleh Kabupaten Sukabumi. Jadi tantangannya sangat luar biasa. Itu juga menjadi tantangan bagi saya karena hampir hobi saya juga hobi tantangan semua gitu. Baik. Jadi melihat kontur kabupaten jadi tantangan akhirnya dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Sukabumi itu Pak. Oke, jadi banyaknya potensi juga beriringan dengan banyaknya tantangan yang dihadapi gitu ya Pak ya? Persis. Kira-kira program apa Pak yang memang menjadi unggulan ya dari Bapak? Ketika kita meyakini potensi sumber daya alam yang dimiliki Sukabumi, yang sangat luar biasa ya Allah anugerahkan. Sukabumi ini yang daerah yang sangat subur, kemudian apapun bisa dilakukan oleh masyarakat, tetapi saya melihat ada tantangan kenapa masyarakatnya belum mendapatkan satu nilai kesejahteraan yang berbanding lurus dengan SDA ya, sumber daya alamnya. Inilah yang menjadi pemikiran sehingga potensi inilah yang menjadi awal untuk menjadikan kami memiliki visi misi dengan melihat potensi tadi. Jadi kalau potensi pertanian, pariwisata, pertambangannya luar biasa, saya hanya kepikir kalau ini tidak mempunyai dampak gitu ya, sangat signifikan untuk bisa mensejahterakan. Memang banyak faktor dan tidak mudah, itu yang paling jelas tidak mudah. Tadi Bapak sudah menyinggung terkait pertanian Pak. Jadi kalau Sukabumi ini kan memang potensi utamanya juga di pertanian gitu ya. Makanya Bapak juga memiliki akhirnya misi meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis agribisnis. Betul ya Pak ya? Iya betul. Oke, bagaimana nih Pak strateginya kemudian untuk menggerakkan sektor pertanian menjadi sumber ekonomi? Ya inilah yang menjadi tantangan. Sehingga di RPJMD kita ada perubahan yang asalnya konsentrasi kita ke industri manufaktur. Akhirnya ada perjalanan kita robah menjadi industri pertanian dan pariwisata. Sehingga potensi yang pertanian yang dimiliki yang kita lihat bisa membangun nilai kesejahteraan tadi, kita cermati, kita pilah-pilah. Dan tentunya juga tidak mudah karena cara berpikir masyarakat yang selama ini sudah menjadi pembiasaan. Tetapi dengan edukasi yang terus-menerus, sehingga kalau dilihat potensi ini membangun semangat pembangunan ekonomi, ditunjang juga dengan program bagaimana ketika saya memulai jadi bupati juga satu
kegiatan yang kita dorong adalah bagaimana potensi pariwisata yang kita miliki untuk diakui secara internasional. Kita diberikan kepercayaan oleh UNESCO Global Geopark. Daerah Kabupaten Sukabumi ini salah satu daerah yang masuk menjadi kriteria oleh UNESCO untuk masuk kepada jajaran penelahan bumi yang dicermati oleh mereka. Nah, dari sinilah berangkat bagaimana dengan adanya kepercayaan internasional kepada Kabupaten Sukabumi untuk membangun keyakinan masyarakat Sukabumi bahwa dengan keinginan, dengan kemauan, dan juga dengan potensi, ternyata kita bisa diakui oleh dunia. Nah, ini yang pertama bisa memotivasi bagaimana peranan pertanian yang 30% ini menjadikan satu kekuatan PDRB kita untuk menjadi satu keyakinan bisa mensejahterakan. Ditambah pertanian ini untuk bisa menunjang pariwisata. Nah, konsep-konsep inilah yang kita dorong. Mana sih pertanian yang bisa mensejahterakan itu? Nah, disinilah barangkali kita memulai tahun 2016 itu kita melakukan satu evaluasi dengan ditentukannya Kabupaten Sukabumi 2017 oleh UNESCO. Kita kaitkan juga dengan potensi pertanian kita. Itu yang mendasari kenapa sampai membicarakan bagaimana pertanian yang berkaitan dengan kepariwisataan yang diakui oleh UNESCO. Baik, luar biasa Pak. Mungkin sebelum kita ke pariwisata Pak, saya penasaran Pak, komoditas di Sukabumi itu apa aja? Karena kalau dari yang kita dapatkan gitu ya, data yang kita dapatkan ada durian. Kebetulan itu sahabat kompas.com kesukaan saya Pak. Gimana tuh Pak komoditas durian di sana Pak? Ya, banyak Sukabumi potensinya selain durian ya, tapi memang kadang-kadang kan begini, masyarakat itu akan tergugah kesadaran ketika diberikan ruang untuk menjawab persoalan yang selama ini mereka tidak yakin gitu. Kan kalau berbicara tentang durian, kalau kita ke Medan ada lapak durian Ucok, kalau kemana-mana itu durian. Padahal kalau saya berkeliling tentang durian ya, hampir seluruh Indonesia maupun ke negara-negara tetangga, durian yang kita miliki di wilayah kita ini masih lebih unggul. Di Sukabumi Pak? Ya, terutama di daerah Cikakak ya, di Kecamatan Cikakak. Potensi yang begini inilah yang kita dorong. Kita punya manggis ya, yang sudah mendunia. Baik. Manggis ini, jadi kalau kita di Dubai itu ada exotic fruit itu yang ternyata dilihat, oh manggis gitu. Padahal dari Sukabumi. Oke. Ya. Berarti durian itu juga dikirimkan ke Jakarta dan sekitar ya Pak? Iya, ya. Kalau jalan-jalan ke Cihideng lah misalnya ya, itu durian Cikakak. Oh, baik. Kalau dari durian Sumatera itu kan mungkin ke Jakarta jadi mahal ya Pak ya. Kalau di Sukabumi sendiri, dari Sukabumi gitu sampai ke Jakarta? Sebetulnya kan orang terkenal dengan durian Lampung ya. Tapi kalau dia berbicara rasa, jauh. Saya merasakan ya potensi durian di beberapa daerah yang dimungkinkan mereka bisa kok bangga dengan duriannya gitu. Tapi pas ketika kita cermati kok kalah gitu. Makanya kita dorong ada festival durian. Ada festival manggis, ada festival durian yang kita ingin yakini bahwa para petani juga merasa meyakini ke potensi tadi, tapi masyarakat luar pun tahu bahwa di kita ada gitu. Baik. Ya. Saya kayaknya harus ke sana Pak untuk nyicipin langsung. Ya, Pak, coba ya. tapi musimnya udah lewat ya. Oke. Kira-kira bulan apa tuh Pak? Jadi sahabat kompas.com yang mau ke Sukabumi dan suka durian? Di Sukabumi itu mulai bulan 11. Jadi 11. bulan 2 ini, bulan Februari ini sebenarnya sudah habis. Hanya tinggal beberapa wilayah ya. Terutama di wilayah bulan 2 ini di wilayah Kalapanunggal masih ada durian. Termasuk juga kita punya potensi misalnya festival Cempedak misalnya. Luar biasa. Inilah yang pertanian-pertanian yang kita dorong sehingga juga di tahun kedua saya jadi bupati ini
membuat perusahaan daerah untuk agrowisata. Jadi mereka yang didorong untuk bisa menjawab potensi dan memperkenalkan kepada masyarakat. Baik, bahwa buah-buah dari Sukabumi nggak kalah hebat gitu ya Pak Ya. ya. Oke, menarik sekali Pak. Mungkin kita boleh bergeser Pak ke program Bapak tentang nelayan pintar, kalau nggak salah kampung nelayan pintar ya Ya. Pak ya. Nah ini bagaimana sih Pak pemerintah kemudian memberdayakan nelayan untuk di sektor perikanan? Jadi kalau berbicara tentang nelayan pintar, di Sukabumi itu ada 2 daerah sebenarnya yang dipakai untuk demplot ya, tempat percontohan. Ada di Giri Mukti sama di Patuguran. Obsesinya sebetulnya waktu saya pertama jadi bupati itu sebenarnya dari Pak Menko, Pak Luhut, bahwa Sukabumi akan dijadikan piece on-nya Indonesia. Jadi piece on Indonesia ini untuk di raya barat ini ada di Sukabumi, untuk wilayah timur ada di Ambon. Saya beberapa kali dengan Pak Luhut ngecek lokasi wilayah selatan yang potensi perikanannya sangat luar biasa karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, Samudra Indonesia, dan berhadapan langsung dengan Australia. Dan ini migrasi ikannya luar biasa. Itu yang ada di laut. Dan juga sama dengan potensi yang dimiliki juga perikanan yang ada di air tawar. Dan contohnya adalah misalnya sidat lah ya. Sidat itu sampai terkenal di Jepang sama di Korea, itu sebenarnya sidat dari Sukabumi. Jadi kalau ini berjalan secara baik, nah saya hanya melihat begini, nelayan pintar itu disebut nelayan pintar, kan selama ini nelayan kalau melaut itu apa ya, dengan insting. Kalau dia pengen ke laut tuh ke laut aja, dia nggak ngitung secara ekonomis. Ini bahan bakar habis berapapun mereka nggak hitung, cuaca jelek pun nggak merhatiin urusan kecelakaannya. Tapi dengan nelayan pintar itu mereka diajak untuk rasionalisasinya jalan, cara berpikirnya berjalan, sehingga mereka dilengkapi oleh alat. Ada GPS yang bisa mendeteksi nanti keberadaan ikan ada di mana. Jadi nelayan dikasih perangkat oleh kami, oleh kementerian, untuk mendeteksi ketika mereka mau melaut, jadi tidak sembarang melaut. Jadi kalau program Smart Prison ini yang kita dorong untuk mereka supaya tidak sayang bahan bakar, tidak sayang waktu. Efisiensinya ya, Pak, ya? Jelas. Nah, 2 daerah ini yang dipakai, sebenarnya banyak potensi yang ada dimiliki oleh daerah kami ini, tapi sementara 2 daerah ini dipakai demplotnya contoh. Selain dari penangkapan, juga pengolahan, dan pemberdayaan lanjutan, supaya hasilnya juga mereka bisa lebih maksimal nilai ekonomisnya. Jadi nelayan pintar itu tidak cukup dia hanya ngambil ikan saja, tidak cukup dia pelihara ikan saya di air tawar atau di darat, tapi bagaimana juga dia bisa mengolah, memasarkan secara baik. Baik, berarti peralatan yang memadai, kemudian pelatihan itu menjadi komitmen dari Pemkab? Ya. Pelatihan, perlengkapan alat, penunjang, kemudian juga diberi kesempatan untuk mereka melakukan studi tiru lah, bukan studi banding ya. Studi tiru. Saya pernah membawa teman-teman nelayan ini, juga para kelompok-kelompok itu, sampai ke Belawan, ke Medan. Mulai dari bagaimana mereka selain menjadi pengambil ikan, bisa menjadi memelihara kepiting, bisa memelihara kerapu. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan mereka betul-betul ketika menjadi nelayan itu, karena kita tahulah nelayan, petani, kalau masyarakat kan tuh melihat jadi petani, jadi nelayan, kalau cerita orang Sunda mau beunghar jana ya, padahal tidak akan kaya gitu ya. Apa artinya Pak, tidak akan kaya? Tidak akan kaya, padahal peluangnya sebenarnya mereka belum melihat gitu. Kalau dilakukan dengan efektif dan strateginya benar gitu ya Pak ya. Oke. Berarti sahabatkompas.com bisa dilihat ya Pak, bahwa pemerintah kabupaten memang menaruh perhatian lebih untuk perikanan ini ya Pak ya, untuk para nelayan. Karena 117 km kita mempunyai garis pantai langsung berhadapan dengan Australia, dan kebetulan juga saya hobinya juga mancing di laut. Jadi tahu persoalan mereka gitu ya, keluh kesah mereka ketika musim barat. Dulu saya pernah meyakini sebelum ada program nelayan pintar, misalnya kita membuat rumpon di pinggir, rumpon di tengah laut. Tapi mengedukasi mereka tidak waktu itu, waktu zaman wakil ya. Baik. Akhirnya itu rumpon itu dianggap pengganggu.
ditebas. Nah itu kan tidak mengedukasi. Nah ini di program yang nelayan pintar kita, ini kita mengedukasi supaya juga mereka memelihara alat atau barang yang sudah dibelikan oleh negara, mereka pelihara. Kalau dulu tidak kepikiran sampai ke situ, ya. Baik, berarti berkembang terus ya Pak, kemudian itu jadi sebuah program yang dilanjutkan gitu ya Pak, Ya. sebagai Bapak sebagai bupati gitu ya. Ya, karena kita berharap justru ke depan potensi yang dimiliki ini bisa memberikan nilai kehidupan, kesejahteraan untuk mereka. Makanya kita punya SMK Bahari, anak-anak ini dididik untuk memahami potensi yang dimiliki. Kemudian ketika mereka lulus dari SMK Bahari, itu juga kelulusan ini, sementara mereka belajar dulu sampai ke Hokkaido, ke daerah-daerah Jepang Utara itu untuk jadi nelayan. Jadi anak kapal belajar ada yang di Hong Kong. Saya sudah melihat mereka. Jadi bukan karena hasilnya saja, tapi sudah melihat mereka di mana bekerja. Nah ini baliknya mereka ada yang juga jadi juragan, ada yang mengolah, banyak. Jadi inilah potensi yang diharapkan. Makanya kalau orang-orang tuanya dengan pola yang seperti itu, tapi anak-anaknya kita ingin bagaimana bisa mengolah pertanian, perikanan, dan semua potensi ini untuk masa depan mereka. Baik Pak, jadi untuk mengolah potensi yang ada kan ini memang tidak terlepas untuk kemajuan ekonomi, betul ya Pak ya. Nah di tahun ini sahabatkompas.com Kabupaten Sukabumi berhasil menekan laju inflasi. Ya. Bahkan berada di bawah angka inflasi Provinsi Jabar dan nasional. Ya. Mungkin boleh Pak berbagi strateginya Pak, kira-kira apa yang dilakukan oleh Pak Bupati? Ya, jadi kalau perencanaan ini kan perencanaan lama ya mengenai struktur ekonomi maupun secara mikro maupun secara makro. Karena saya background juga dari dunia usaha, kita melihat bagaimana potensi ini kalau dimungkinkan gitu bisa memberikan dampak pertama bagi mereka adalah peluang usaha, peluang pekerjaan ya, di mana kita memberikan satu sistem namanya Pinunjul waktu itu, program inflasi unggul juara, dan Kabupaten Sukabumi mendapat dari Jawa Barat itu juara pertama karena konsep tadi. Konsepnya seperti ini. Wilayah kita ini hampir 60% itu luasan perkebunan yang dari zaman Belanda itu secara homogen tumbuhannya itu ada karet, teh gitu ya. Kemudian ada juga perubahan kebijakan dari Kementerian Kehutanan maupun di Perum Perhutani untuk bisa memanfaatkan lahan mereka. Nah inilah yang kita dorong, bagaimana masyarakat untuk memanfaatkan potensi itu untuk bisa meningkatkan potensi ekonomi. Jadi kalau nanam percepatan tanam misalnya, hari ini untuk mencegah kenaikan harga ya, cabai misalnya, padi semua, percepatan tanam ini juga menahan inflasi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana ketika potensi ini kita dorong untuk masuk memanfaatkan. Baik. Sehingga hasil dari pemanfaatan itu bisa juga memberikan dampak positif kepada kesejahteraan mereka. Yang asalnya mereka secara ekonomi tidak mampu untuk misalnya menghidupi keluarga secara utuh, tapi dengan adanya fasilitas ini tercukupilah dari posisi sing. Kalau berbicara kebutuhan, mereka tidak lagi berkeluh kesah mencari pekerjaan keluar. Karena kalau dilihat kenaikan inflasi itu akibat juga proses di tenaga kerja yang dimiliki oleh satu daerah karena padat karya misalnya, banyak pengangguran, kemudian daya beli turun, penghasilan juga mereka turun. Di satu segi, kemudian juga barang yang masuk ke satu wilayah itu dari luar. Bisa saya misalnya contoh apel dari luar negeri, anggur dari luar negeri. Nah, dengan konsep tadi untuk pemberdayaan mereka menanam dari mulai kebutuhan dan sampai kepada buah-buahan, tidak usah lagi membeli dari luar. Baik, luar biasa. Dengan pemberdayaan sendiri. Jadi kalau orang tua itu ya, kalau saya dulu, apa sih yang perlu kalau orang mau usaha gitu. Orang tua saya walaupun seorang tentara, dia karena seorang entrepreneur juga, dia meyakinkan, kamu kalau mau usaha, usahalah yang berkaitan dengan 9 bahan pokok misalnya. Kenapa berbicara tentang 9 bahan pokok? Kalau nggak laku pun bisa dimakan. Nah ini yang kita dorong. Hanya pemikiran simpel saja sebenarnya. Kamu nanam ini, kamu nggak laku, kamu makan sendiri. Laku bisa dijual ke tempat tetangga kita. Makanya kenapa inflasi tertahan? Karena kebutuhan kita sudah tercukupi.
Tidak, ini simpel-simpel aja kita berpikir, tidak pakai. Karena masyarakat di petani kalau dikasih teori-teori mana nyambung ya. Tapi karena saya orang juga hobi bertani, saya ngasih contoh aja demplotnya begini. Oh susah bawang merah Pak, tanam saya bilang tuh. Saya pernah juga ketika kesulitan bawang putih dulu ya, waktu bupati pertama, kita tanam bawang putih, berhasil bawang putih. Dan satu-satunya diyakini ketika ketinggian tanah dipelajari semua, syarat ada untuk importir itu harus 10% misalnya, bawang putihnya dari lokal, di Sukabumi berhasil. Bawang merah jangan ditanya lagi. Jadi kalau hari ini bawang merah, jangan cerita lagi Brebes. Kita di Cilacap, di Kalangpanunggal, sudah punya demplot bawang merah. Makanya kalau lonjakan harga bawang merah, harga cabai, itu tidak mempengaruhi pada kehidupan masyarakat di Kabupaten Sukabumi karena kita dorong tanam tadi. Terus juga ada program di keluarga, disebutnya program selingkuh. Waduh, itu bahaya apa tuh, juga. Pak Bupati? Selingkuh itu menanam ruang yang ada di wilayah kita pakai pot-pot itu. Pot-pot tanam tomat, cabai, kebutuhan-kebutuhan yang biasanya dia beli ke pasar, rumah tangga itu. Inilah pekerjaan di PKK yang mengajak mereka untuk diberdayakan, ibu-ibunya. Itu salah satu ya, gambaran. Kenapa inflasi kita tertahan? Karena memang daya beli yang dilakukan oleh masyarakat kita tidak memanfaatkan potensi dari luar, dari dalam sendiri. Baik. Berarti strateginya memberdayakan masyarakat dan menciptakan masyarakat mandiri gitu ya Pak ya? Ya, itu ke arah situ. Jadi kebutuhan kita orang subur ya, ngapain beli dari luar? Misalnya, sekarang juga sudah dimulai lagi. Nanam anggur, nanam apel. Nanti kalau ada butuh anggur apel, nggak usah lagi pakai impor dari kita aja gitu. Lebih ya. bervariasi, makin bervariasi nih Pak ya? Tadi karena jangan sampai nanti isu global itu mengenai kondisi ekonomi itu mempengaruhi kita. Sukabumi tadi, orang Sunda itu kan jangan jauh-jauh lah, tinggal aja di sini kita makan bareng gitu. Karena ada semua tadi. Bayangkan kalau pernah ke desa adat ya teman-teman di sini, desa adat kita ini ada padi di lumbung itu sampai 10 tahun belum dimakan, belum dimanfaatkan. 10 tahun bayangkan. Di tempat lain malah kekurangan ya. Itu di daerah kita ada desa-desa adat yang sama dengan di daerah Banten, itu punya tempat penyimpanan itu bisa 10 tahun belum dimanfaatkan. Nah ini yang menguatkan kenapa inflasi di kita tertahan. Baik, luar biasa Pak. Terima kasih banyak nih ilmunya juga dan informasinya. Oke, Pak, kita kalau bahas Sukabumi ini kan nggak bisa lepas dari pariwisata ya Pak. Semua orang begitu sebut Sukabumi, pariwisatanya menjadi unggulan gitu ya. Kira-kira apa sih Pak yang bisa diinfokan nih ke sahabatkompas.com, pariwisata apa nih yang harus kita kunjungi di Sukabumi? Ya, orang kepikiran apa sih? Pasti ada di Sukabumi. Pantai. Pantai ada. Gunung. Gunung ada. Apalagi Pak? Air terjun. Air terjun banyak. Waduh. Di Geopark saja itu ada disebut 7 waterfall. 7 air terjun di seputaran Geopark. Saya bayangkan, mau yang gimana tuh mau dicarinya. Jadi, kepikiran apa? Mau berburu, gudangnya. Mau off-road, ayo. Bila mau mancing di laut, ada. Apa yang kepikiran? Makanya pariwisata itu nanti bisa didorong sesuai dengan apa hobi, apa mau indoor, mau outdoor, tergantung. Nah inilah sedang kita persiapkan infrastrukturnya. Jadi mudah-mudahan nanti yang melanjutkan saya sudah tersedia di infrastruktur ini. Jadi masyarakat bisa memanfaatkan tadi. Jadi kalau berbicara pariwisata, apa yang dimimpikan oleh kita, mau para layang, mau diving, mau arung jeram. Arung jeram kita mendunia loh, juara-juara dunia dari kita. Arung jeram. Saya 2 kali mengikuti kegiatan di Australia, kemudian yang kemarin yang di Cina. Itu saya yakini betul. Ini kita dorong anak-anak kita di Cikidang dan pelatihnya pelatih asli kita menjadi juara-juara dunia. Certified gitu ya Pak ya? Jadi luar biasa. Ternyata saya bilang, kamu mampu. Kalau orang lain misalnya datangkan pelatih dari luar negeri, ini mah mereka orang situ yang melatih. Jadi pariwisata
kita punya disebut Gurilap ya, gunung, rimba, laut, pantai, sungai, dan seni budaya. Baik, jadi ada pariwisata budayanya juga Ya, gitu. disebut Gurilap itu. Lengkap sahabatkompas.com, jadi ditunggu ya Pak kedatangan sahabat-sahabatkompas.com ke Sukabumi ya Pak ya? Ya, insya Allah kami tunggu. Tapi memang hari ini mudah-mudahan infrastruktur pemerintah pusat menyelesaikan jalan tol. Jadi kalau dari Jakarta ke arah pariwisata di Pelabuhan Ratu dan sekitarnya, nanti 2 jam sudah nyampe lah. Wah, jadi alternatif lain selain orang Jakarta healingnya ke Bandung dan Bogor Pak. Sekarang tambah Sukabumi. Ya. jadi efektivitas psikologis untuk wisata 2 jam tercapai nanti. Kalau sekarang kan orang ke Sukabumi, oh males, mending berangkat umroh katanya daripada ke Sukabumi karena macet. Karena satu akses doang ya Pak ya? Karena satu akses, tapi dengan mudah-mudahan ya bulan sebelum Maret, April lah ini, sesi 2 jalan tol kita beres, Bapak Presiden resmikan, jangan ngomong lagi lah, mau wisata silahkan. Ada pertama kali jembatan gantung terpanjang di Indonesia ada di kita. Sekarang udah banyak lah, masih ada di Cinumpang ya, Taman Nasional itu masuknya. Kita punya 2 taman nasional. Taman Nasional Gede Pangrango, Taman Nasional Halimun Salak. Tinggal milih hikingnya mau kemana, gitu. Jadi kalau mau hobi mancing, mau ikut bareng mancing dengan saya 3 hari di laut, ayo gitu. Mau off-road, West Java off-road ada di Sukabumi. Baik, nanti Ocha dan tim ke sana ya Pak ya? Ya, insya Allah ditunggu. Nanti kasih tahu saja kalau mau ekstrim-ekstriman itu harus bulan ini. Kalau off-road. Tapi kalau untuk mancing nanti bulan 4 lewat lah. Insya Allah ikannya luar biasa. Nah Pak, kalau pariwisata ini kan juga beriringan dengan UMKM ya Pak ya? Ya. Nah gimana sih Pak kemudian pemerintah kabupaten memberdayakan UMKM di Sukabumi? Itu yang tentunya kenapa kita mengalihkan pemikiran RPJMD kita ke pertanian dan pariwisata. Ini saudara kembar nih yang larinya ke UMKM. Ada 200.000 lebih, 200.800-an lah UMKM yang ada di Sukabumi, di mana mereka berkaitan langsung dengan sektor pertanian. Nah, contoh saja lah, tahu hanyeli nggak? Wah, apa tuh Pak? Nah, ya misalnya hanyeli itu kalau saya masih kecil itu dulu suka dibikin bubur hanyeli dan itu seratnya tinggi dan orang Jepang itu paling suka dengan hanyeli. Itu salah satu contoh. Nah, antara pertanian dan pariwisata akhirnya desa Hanyeli ini menjadi sektor pertanian dan pariwisata sehingga menjadi juara oleh Kementerian Pariwisata. Itu satu-satunya objek pariwisata yang dikaitkan dengan pertanian hanya desa Hanyeli. Itu contoh misalnya. Nah, kemudian UMKM yang lain kita punya suka minum itu nggak sirup pala. Sirup pala ya? Nah, itu dari tempatnya Dari Sukabumi ya Pak? Cisaat itu. Itu luar biasa di Cisaat. Atau suka manisan-manisan kalau lewat daerah Cianjur itu manisan-manisan itu banyakannya produk Sukabumi. Manisan ya Pak Manisan. Manisan-manisan itu. Ya, manisan itu buah-buahan yang direndam sama gula lah gimana prosesnya, tapi ya seperti itu. Dan kita yakini misalnya contoh olahan-olahan yang hari ini dimungkinkan untuk menjadi UMKM dari mulai kita kalau saya lihat misalnya tempat ya yang seperti ukiran padahal itu dari paralon bakar, namanya paralon bakar. Nah itu potensi UMKM yang sudah meng-Indonesia dan sekarang kita masukin ke daftar e-katalog untuk dimanfaatkan bagi dinas-dinas kalau dia mempergunakan ruang atau penyimpanan atau juga penunjangan alat-alat perkantoran itu dengan paralon bakar. Nah, salah satu seperti itu. Kemudian makanan-makanan yang lain yang kita yakini banyak dikejar di Sukabumi, itu ada namanya opak jampang yang dulu kalau kita makan itu kan gede-gede dari ketan ya. Sekarang dikecil-kecil sini. Padahal di Jepang itu akan sangat luar biasa. Dan itu nggak ada di tempat lain. Baik. Kalau mau nyoba itu ya, opak. Kalau suka makan ayam misalnya, ada ayam yang banyak kan kalau di restoran-restoran kan
ayamnya sudah diolah, sudah pakai bumbu-bumbu. Ini ada di satu kecamatan, ayam ini khusus, dan kalau kita makan, luar biasa. Dari mulai renyahnya semua. Sulit kalau misalnya dari tempat itu pulang tidak bawa, ini gambaran. 200.000 UMKM yang kita miliki ini, semua kita dorong untuk bisa memberikan ruang pemberdayaan untuk ibu-ibu, penambahan income per kapita keluarga lewat ibu-ibu kita dorong. Jadi setiap sektor-sektor di kecamatan atau di desa yang mempunyai potensi, kita dorong untuk tidak hanya dijual mentahnya, tapi diolah. Dan kita bersyukur dan mereka termotivasi oleh beberapa program provinsi maupun program oleh kita. Misalnya contohlah, di Kabupaten Sukabumi ada program Perahu Kertas. Perahu Kertas ini bagaimana perempuan yang diberdayakan untuk bisa menjawab persoalan-persoalan di keluarga. Kertas itu keluarga yang berkualitas akhirnya. Ini setiap perempuan yang mempunyai harapan, keinginan untuk mensejahterakan keluarga didorong untuk dia menguasai, misalnya bisa bikin kue, bisa membuat makanan-makanan yang lain, dan itu terprogram oleh kita di setiap kecamatan. Itu jadi menjawab persoalan-persoalan sehingga nanti keluarga ini selain suaminya bekerja, mereka bisa membantu dari penghasilan tadi. Jangan sampai nanti datang ke tempat pariwisata, misalnya Arung Jeram tuh ya, saya selalu ingatkan ke ibu-ibu di sana. Orang Jakarta, orang Bandung, orang Bogor datang ke Arung Jeram. Balik dari Arung Jeram cuma bawa baju basah. Harusnya dia bawa oleh-oleh juga kan. Itu kita motivasi. Sehingga apa sih potensi yang ada dimiliki oleh mereka untuk bisa dibawa? Nah, kita dorong pelatihan. Nah, itu pun salah satu bagaimana ketika terjadi krisis ekonomi maupun secara nasional maupun global, kita masih bisa bertahan. Ketika hari ini juga banyak pekerja-pekerja padat karya ini mulai tidak dipekerjakan, kita dorong juga pemberdayaan masuk ke wilayah-wilayah itu. Mudah-mudahan bisa mereka yakini, sebisa contohnya bakso ikan, kemudian satu kelompok itu ibu-ibu dari mulai bakso ikan, keripik ikan, terus sambal ikan, itu kita manfaatkan. Jadi dari satu item itu bisa dia memproduksi bisa 5 atau 10 turunan. Berapa jenis produk gitu ya Pak ya? Tapi itu belum tersebar secara masif. Karena ini kita sedang persiapan, karena memang butuh waktu merubah perilaku tadi. Cuma cara berpikir mereka. Ya, kalau 2 tahun jadi, saya habis sampai 2024. Mudah-mudahan ini jaringan ini sudah bisa berjalan secara baik. Amin, amin Pak. Oke, jadi untuk UMKM sudah banyak variasinya, juga sudah ada pelatihan gitu ya Pak ya? Ya. Oke, berarti untuk mungkin terakhir Pak, harapan Bapak nih untuk Sukabumi, silahkan. Jadi kalau kita berharap masyarakat Kabupaten Sukabumi dengan melihat potensi yang luar biasa ini, harus terus bisa menjawab. Karena tanpa bermimpi jawaban mimpi itu susah. Tapi mimpi mereka pun juga harus oleh pemerintah itu juga diwadahi. Diarahkan, pemerintah sebagai regulasi kebijakan tentunya mendorong arah kebijakan supaya mereka bisa meyakini potensi yang dimiliki sehingga terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju dan inovatif menjadi masyarakat yang sejahtera itu akan terwujud. Kalau saya selalu menyampaikan tagline ya dalam keseharian harus lebih baik. Sebenarnya bukan tagline kami, karena itu juga diyakini oleh kaum muslim itu harus setiap waktu harus bisa menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, saya pun jadi bupati kalau tidak bermanfaat juga ngapain juga. Walaupun itu kebijakan-kebijakannya susah untuk merubah, tapi kita harus mampu. Kalau berbicara Sukabumi yang sangat luar biasa, 47 kecamatan, 381 desa, 5 kelurahan, masyarakatnya kurang lebih 2.800.000 lah hari ini. Ini potensi yang luar biasa. Dekat dengan Jakarta, ibu kota, dengan Bandung, ibu kota provinsi, dengan Bogor. Pasar-pasar ini dimungkinkan. Tinggal bagaimana kita siap tidak. Apalagi kejenuhan di Jakarta, teman-teman di Jakarta, jenuh dengan Jakarta, pengen ke Sukabumi, apa yang dilihat tadi, mau mancing, mau wisata alam, mau itu semua ada. Nah ini
mohon untuk dimanfaatkan dan jangan dirusak. Kalau saya meyakini karena Sukabumi dengan posisi ini, inilah aset yang luar biasa yang Allah anugerahkan bisa memberikan harapan ke depan, menjadikan kesejahteraan. Jadi jangan berpikir Sukabumi, oh pengen industri ya, industri manufaktur, jangan, biarin aja di tempat lain lah. Sukabumi dengan alamnya, industrinya makanya pertanian pariwisata. Dan kalau bila perlu nanti pemerintah pusat juga harus mensupport, jangan sampai mengarahkan industri manufaktur yang nanti menghabiskan lahan pertanian, lahan hutan. Sukabumi amankanlah. Makanya saya bersyukur bahwa Presiden sudah melihat Jawa Barat Selatan menjadi kawasan ekowisata. Kalau di utara adalah kawasan industri, kalau selatan menjadi penunjang untuk Jawa, terutama Jawa Barat. Nah, kalau kita sudah jelas dengan geopark memelihara bumi, itu geopark itu luar biasa dan masyarakat harus tahu. Jadi kalau hari ini, kalau ke beberapa negara pun tidak ada yang mengenal Sukabumi. Tapi ketika saya ngomong geopark Celetuh, mereka tahu karena UNESCO tadi. Nah, jadi teman-teman jangan jauh-jauh lah ke luar negeri. Ketika kemarin G20 lanjutannya kita ke sana, saya tanya teman-teman dari luar dan juga di hotel, dari mana Sukabumi? Di mana Sukabumi gitu ya. Tapi ketika kita ngomong, Anda tahu nggak geopark? Kata bilang tuh, geopark Celetuh. Oh, saya tahu. Itu di Sukabumi, saya bilang tuh. Sama dengan anak-anak kita, ketika mereka berjuang menjadi juara dunia di Australia, saya bilang saya pimpinannya dari Sukabumi, karena nggak tahu Sukabumi. Saya bilang, kebetulan ada spanduknya, welcome Cikidang River itu ya. Nah itu lihat, itu saya dari situ. Oh dari Cikidang katanya. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau ini menjadikan satu keyakinan, kebanggaan, masyarakat insya Allah ini pun akan memberikan juga kontribusi kesejahteraan untuk masyarakatnya. Terutama jaga kebersihan, jaga kepercayaan masyarakat yang datang ke Sukabumi. Jangan sampai nanti, wah ini musim libur, harga naik misalnya. Ini jadi penyakit. Nah ini merubah inilah. Jadi mudah-mudahan saya mengedukasi, saya memfasilitasi infrastruktur selama 2 tahun jadi bupati, diteruskan dengan kebijakan-kebijakan lanjutannya, bisa semakin menjadikan Sukabumi luar biasa nanti. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga Sukabumi semakin maju, semakin baik, dan harapan-harapannya tercapai Pak. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih. Baik, sahabat Kompas.com, terima kasih sudah menyaksikan Nusaraya hingga akhir. Perbincangan kita sudah selesai dengan Bapak Marwan, Bupati Sukabumi. Jangan lupa saksikan Nusaraya, di-subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga nyalakan notification-nya. Salam Nusaraya, salam Bhinneka Indonesia Raya. Saya Monica Rosa pamit undur diri. Sampai jumpa.